Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, hari Minggu setelah perayaan hari kelahiran Yesus, gereja merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita diundang oleh gereja dalam konteks masa Natal ini kembali melihat perjalanan iman di setiap keluarga kita masing-masing. Kita tahu tujuan iman adalah sebuah kekudusan. Maka tentu dalam dokumen gereja, dalam dokumen tentang gereja, Lumen Gentium, dikatakan bahwa keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah keluarga domestik. Gereja adalah inti dari gereja itu sendiri. Karena di sana adalah sebuah persekutuan yang hidup. Persekutuan yang hidup.
Karena keluarga adalah di mana kita mempunyai 24 jam waktu untuk melayani. Di keluarga kita mempunyai 24 jam untuk saling mengasihi, mengampuni, belajar, dan saling menyayangi. Jadi itulah gereja mengingatkan kita kembali bahwa untuk mencari kekudusan kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu kemana-mana. Bahkan kita dikasih peluang 24 jam, yaitu di dalam keluarga. Karena itu hari ini kita akan melihat sebuah model keluarga. Keluarga kudus. Keluarga yang saling menguduskan. Keluarga di mana Yesus menjadi pusat perhatian mereka. Pusat dari perjalanan hidup mereka. Bahkan pusat dari segala keputusan-keputusan dari masalah-masalah yang mereka alami. Tentu bagi kita pernah membayangkan kenapa kok Yesus sebagai Allah dengan kekuasaan ilahi, dia bisa berbuat apa saja untuk hadir di dunia ini, tetapi dia memilih hadir melalui dan di dalam keluarga. Bahkan keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang mewah, bukan keluarga yang megah, bukan keluarga yang kaya. Dalam Injil diceritakan bahkan dalam keluarga yang tidak mampu mendapatkan penginapan. Keluarga kecil, keluarga sederhana. Ternyata tema kekudusan tidak penting kekayaan, tidak penting kemewahan, tidak penting kemegahan. Cukup hanya seorang tukang kayu, Santo Yusuf. Memang bagi Maria dan Yusuf tidak nyaman melahirkan anaknya di kandang. Tidak nyaman. Tetapi cinta kasih, tetapi imannya adalah suatu kekayaan, suatu kemegahan. Inilah keluarga Kristiani. Berapa tahun lalu saya mendampingi retret pasangan suami istri yang telah 10 tahun menikah. Pertanyaan ini yang menjadi sangat-sangat penting dan banyak dipertanyakan. Bagaimana dengan keluarga saya? Karena keluarga saya penuh dengan masalah. Bagaimana saya harus membimbing, membawa keluarga saya menuju kekudusan? Maria dan Yusuf tidak kekurangan masalah. Ketika mereka bertunangan, tiba-tiba malaikat mengatakan, Maria, engkau akan mengandung. Loh, aku belum bersuami, aku belum hidup bersama, bagaimana? Lalu Yusuf diam-diam mengetahui Maria sudah mengandung, padahal dia merasa tidak berbuat apa-apa. Tentu sebagai seorang laki-laki dia mungkin perasaannya sakit, tetapi sebagai orang yang tulus dikatakan dia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam, tidak ingin mencemarkan namanya. Masalah yang pertama bisa diatasi. Masalah yang kedua, mereka sedang kembali ke Nazaret untuk cacah jiwa. Maria sedang mengandung dan melahirkan dan tidak mendapatkan tempat. Di mana ada tempat? Tidak ada tempat. Akhirnya tentu di kandang. Dan kemarin kita merayakan pesta kanak-kanak Yesus. Bahkan setelah melahirkan, ternyata mereka tidak damai-damai saja, tidak. Mereka harus berlari dan mengungsi ke Mesir. Jadi Allah ada di antara anak-anak pengungsi. Mereka mengungsi di Mesir. Lalu hari ini bacaan kita mendengar Maria dan Yusuf kehilangan Yesus di Yerusalem. Bahkan mereka sampai mencari 3 hari lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus sudah mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Maka itulah alasannya kita beriman, supaya
setiap ada masalah kita bisa mengatasinya secara Kristiani. Ini yang menjadi kunci keluarga Kudus Nazaret. Mereka tidak kekurangan masalah, mereka banyak masalah. Mereka banyak tantangan, tetapi kuncinya adalah mereka mampu mengatasi dengan cara apa? Dengan cara setia kepada sabda Allah. Setiap mereka mendengar bisikan, setiap mereka mendengar suara, langsung cepat-cepat mereka melaksanakannya. Baik Maria maupun Yusuf. Mari kita lihat keluarga kita masing-masing. Masalah apa yang sedang kita hadapi? Masalah apa yang sedang kita hadapi? Tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Apakah kita selesaikan secara Kristiani? Karena kita adalah Kristiani, Katolik. Dikatakan dalam bacaan kedua kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita mempunyai masalah dalam keluarga, kita atasi secara Kristiani, maka tidak ada ruang untuk pertengkaran. Maka tidak ada ruang untuk sebuah kebencian. Maka tidak ada ruang untuk dendam. Jika semua masalah kita hadapi secara Kristiani. Maka tentu suatu simbol bagi kita. Suatu simbol bagi kita, iman itu kita harus hidupi di dalam keluarga. Ketika iman itu hidup dalam keluarga, Yesus kehilangan 1 hari, 4 hari, 3 hari, kita akan cari kemana-mana. Lihat, Yusuf, Maria mencarinya selama 3 hari. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, kita sudah kehilangan Yesus berapa hari dalam keluarga kita? Kita sudah kehilangan Yesus berapa bulan, berapa tahun dalam keluarga kita? Kapan kita tahu bahwa kita kehilangan Yesus? Ketika kita tidak mampu mengampuni. Ketika kita memelihara rasa benci dalam diri kita. Bahkan itu keluarga kita sendiri. Kita mampu tidak berbicara bertahun-tahun. Maka suatu simbol bagi kita. Bagaimana ketika kita kehilangan Yesus. Ketika kita membenci saudara-saudara kita. Ketika kita tidak mau mengampuni. Itu iman kita tidak hidup. Maria dan Yusuf langsung mencari, langsung balik ke Yerusalem. Untuk mencari dan menemukan Yesus. Bahkan dikatakan ketika Yesus, nah, aku dan bapakmu mencari engkau. Disinilah Maria harus mengubah dari bunda menjadi murid. Maria adalah bunda Yesus sekaligus murid Yesus. Karena dia menyimpan dalam hatinya, bukan dikatakan dia menyimpan dalam pikirannya. Menyimpan dalam hati artinya setiap masalah sudah dibawa ke level iman. Bukan lagi rasio, bukan lagi logika. Kalau kita dalam masalah menggunakan hanya logika tanpa iman, kita mempunyai 1001 alasan untuk menghakimi yang lain dan membenarkan diri kita. Maria menyimpan dalam hati, dia membawanya ke dalam iman. Mungkin mendoakan, mungkin berusaha pelan-pelan untuk mengampuni. Mungkin saat itu Maria bertanya, apa yang menjadi kehendak Allah? Dan akhirnya dia tahu Maria akan tergabung dalam kumpulan para rasul ketika terbentuknya gereja, yaitu saat Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak datang dengan cara spektakuler seperti di film Superman misalnya, ya langsung jatuh dari langit. Yesus bukan turun seperti Satria Baja Hitam, bukan. Mungkin kalau dia turun seperti itu,
Kalau saya pernah membayangkan, karena kenapa Yesus tidak turun dengan gaya-gaya yang spektakuler, penuh kemegahan, semua orang akan pasti percaya karena mujizat itu. Ternyata dia memilih jalan keluarga. Untuk apa? Untuk mengangkat nilai-nilai kekeluargaan. Untuk mengajarkan kita bagaimana caranya kita mencari kekudusan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bicara keluarga, kita mengerti persis apa itu keluarga dengan segala situasi, dengan segala permasalahan, dan dengan cara-cara kita menyelesaikannya. Hari ini gereja mengajak kita untuk menatap, merenungkan keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Untuk apa? Untuk belajar, untuk menjadi murid, untuk semakin beriman. Maka gereja hari ini mengundang kita untuk dua hal. Yang pertama, kembali ke keluarga kita masing-masing untuk mencari kekudusan dan terutama menghidupi iman kita, kasih, pengharapan, pengampunan, saling berbagi. Dan kedua, hari ini juga gereja mengundang kita untuk mendoakan keluarga-keluarga yang mungkin kurang beruntung, keluarga-keluarga yang terpuruk dalam masalah yang tidak pernah terselesaikan. Kita bawa mereka ke dalam doa-doa kita. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dan tentu hari ini kita berdoa kepada keluarga kudus supaya tetap mendoakan keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati.